Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang telah kami selesaikan dengan sepenuh hati. Dan di mana pada tugas besar ini, kami mengangkat judul yaitu Analisis Perbandingan Metode KNN dengan Decision Tree dalam Memprediksi Penyakit Stroke. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya yang pertama, Alfiana Ayuansari, dengan NIM F1D02005, saya sendiri Alicia Cornelia Ulandari dengan NIM F1D02007, dan Nugroho Agung Prasetyo dengan NIM F1D020074. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu stroke? Stroke adalah gangguan fungsi di otak yang terjadi secara lokal maupun menyeluruh yang ditimbulkan oleh terganggunya sirkulasi darah menuju otak. Penyakit stroke pada umumnya bisa menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Stroke adalah kondisi yang berbahaya sehingga perlu ditangani dengan secepatnya karena sel pada otak bisa mati pada hitungan beberapa menit. Terdapat beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi terjadinya stroke antara lain hipertensi, penyakit jantung, merokok, umur, status menikah, keturunan, dan lain sebagainya. Di Indonesia secara pasti belum diketahui insiden atau prevalensi stroke. Setiap tahunnya diperkirakan 500.000 penduduk terkena stroke dan 12.500 atau sekitar 2,5% meninggal dunia. Penyedia layanan kesehatan di Indonesia mendiagnosis 43,1% kasus stroke yang melibatkan individu yang berusia di atas 75 tahun dan 0,2% kasus yang melibatkan individu berusia di antara 15 dan 24 tahun. Banyaknya kasus stroke yang dimana membutuhkan penanganan secara cepat membuat prediksi penyakit stroke perlu dilakukan untuk memprediksi apakah seseorang terkena penyakit stroke apa tidak. Guna untuk pencegahan dan pendeteksian risiko penyakit stroke bisa dilakukan dengan secepat mungkin, sehingga mempunyai peluang kesembuhan yang besar. Salah satu solusi dalam memprediksi penyakit stroke adalah menggunakan klasifikasi. Prediksi penyakit yang akurat memerlukan klasifikasi, yaitu hasil prediksi yang akurat dapat membantu tenaga medis untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Penerapan algoritma KNN dan decision tree dirancang sebagai proses klasifikasi untuk mendiagnosis penyakit dengan memperoleh nilai akurasi yang tinggi. Maka dari itu, penelitian ini merupakan penelitian yang membandingkan algoritma KNN dan decision tree dalam memprediksi penyakit stroke. Kemudian tinjauan pustaka yang dimana tinjauan pustaka ini akan dijelaskan oleh rekan saya Alfiana Ayuansari. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka serta algoritma penelitian. Yang pertama di sini ada klasifikasi yang merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari jumlah kelas yang tersedia. Nah, dalam klasifikasi ini ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu pembangunan model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai penggunaan model tersebut untuk melakukan pengenalan, klasifikasi, dan prediksi pada suatu objek data lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah disimpan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah KNN, di mana ini merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam melakukan klasifikasi terhadap dengan mencari data yang mempunyai jarak terdekat dengan suatu objek penelitian. KNN ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menghasilkan data yang kuat dan jelas dan efektif jika digunakan pada data yang besar. Selanjutnya. Selanjutnya adalah decision tree, di mana decision tree ini merupakan algoritma umum yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Decision tree ini akan mencari solusi permasalahan dengan menjadikan kriteria sebagai node yang saling berhubungan, kemudian membentuk seperti struktur pohon. Setiap pohon memiliki cabang mewakili setiap atribut yang harus dipenuhi untuk menuju cabang selanjutnya, hingga berakhir di daun atau tidak ada cabang lagi. Selanjutnya adalah algoritma penelitian.
Yang pertama di sini ada sumber data, di mana dalam penelitian ini digunakan dataset stroke prediction yang bersumber dari kaggle.com yang dipublish pada tahun 2020 dengan jumlah seluruh datanya 5.110 data. Dalam dataset ini terdapat 12 atribut, yaitu di sini ada ID, kemudian gender atau jenis kelamin, age atau usia, kemudian ada hypertension, kemudian heart disease, atau penyakit jantung, kemudian ever married ini pernah menikah atau tidak, kemudian ada work type, yaitu jenis pekerjaannya, residence type, yaitu tempat tinggalnya, yaitu pedesaan atau perkotaan, kemudian ada kadar glukosa rata-rata dalam darah, indeks massa tubuh, kemudian ada smoking status atau status merokoknya, dan stroke jika bernilai 1 maka pasien akan mengalami stroke, dan jika bernilai 0 maka pasien tidak mengalami stroke. Selanjutnya adalah rancangan atau model, di mana ini merupakan alur dari algoritma pengujian dan pengolahan data menggunakan algoritma KNN dan decision tree untuk mendapatkan hasil akurasi. Nah, gambar pada slide ini merupakan rancangan atau modelnya, di mana dimulai yang kemudian akan di pre-processing terlebih dahulu sebelum diproses. Kemudian ketika data telah siap digunakan, akan dilakukan pembagian data menjadi data training dan data testing. Data training merupakan data yang digunakan dalam melatih model machine learning-nya yang disesuaikan pada algoritma yang digunakan, dan data testing itu merupakan data uji yang digunakan dalam perhitungan tingkat keberhasilan model yang telah didefinisikan dengan data training. Selanjutnya adalah evaluasi performa model, di mana di sini akan dilakukan evaluasi terhadap hasil klasifikasi dengan menghitung nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatifnya. Nah, dari nilai-nilai itulah yang kemudian digunakan untuk menghitung parameter-parameter evaluasi hasil klasifikasi. Akurasi dapat diartikan sebagai proporsi dari kedua kelas tersebut, yaitu positif dan negatif, dari jumlah total kelas yang diujikan, sehingga di sini didapatkan rumus untuk akurasinya, yaitu true positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif dan ditambah dengan false negatif. Sekian pembahasan dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alfiana Iliansari. Kemudian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Nugroho Agung Prasetyo. Disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Next. Pada tahap preprocessing data, yaitu kami melakukan penghapusan data yang bernilai kosong atau nol dan menghapus atribut yang tidak diperlukan dan tidak berpengaruh, yaitu di sini yaitu atribut ID. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan algoritma. Untuk data yang didapatkan bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Untuk selanjutnya itu setelah mendapatkan data, kami melakukan kembali seleksi terhadap variabel dengan independen yang akan digunakan, yaitu berpacu pada variabel yang memiliki korelasi yang cukup tinggi terhadap variabel dependen. Di mana variabel dependen yaitu sebagai berikut, ada age, hipertensi, efferent glukosa level, heart disease. Next. Setelah terseleksi 4 variabel independen dengan korelasi tertinggi, dilakukan pembagian datanya, di mana kami membagi itu 70% sebagai data training dan 30% sisanya itu digunakan sebagai data testing. Untuk pada algoritma KNN dilakukan perhitungan jarak antara data testing dan data training menggunakan rumus Euclidean distance. Setelah mendapatkan keseluruhan perhitungan jarak sampel, data yang memiliki jarak terdekat sebanyak jumlah tetangga yang ditentukan. Pada penelitian yang digunakan jumlah tetangga dalam rentang nilai 1 sampai 10. Hasil visualisasinya dapat
dilihat pada gambar berikut. Dari hasil evaluasi dapat dilihat bahwa akurasi yang terbaik yaitu ketika jumlah tetangga yang digunakan sebanyak 8 dan 9. Berikut merupakan hasil akurasi berdasarkan jumlah tetangga yang digunakan. Next. Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata akurasi yang diperoleh dari metode KNN yaitu 95%. Next. Kemudian setelah menggunakan metode KNN, kami melakukan klasifikasi kembali menggunakan metode decision tree, menggunakan metode algoritma C4.5, di mana metode ini yaitu menggunakan perhitungan entropi dan nilai gain information terhadap data training, sehingga membentuk model decision tree yang akan diuji cobakan pada data testing. Berikut bentuk tree yang dihasilkan pada nilai kedalaman maksimum adalah 3. Next. Kemudian dilakukan eksplorasi kembali untuk membuat model decision tree yang berpacu dengan nilai kedalaman maksimum antara rentang nilai 1 sampai 9. Hasil evaluasinya itu dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan gambar next. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi terbaik diperoleh pada kedalaman 1 dan 2 depth. Untuk akurasi yang didapatkan bisa dilihat pada gambar ini, dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai dari rata-rata akurasi ini yaitu 95% juga sama seperti KNN. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nugroho Agung Prasetyo. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang kami tarik dari penelitian ini yaitu implementasi dan perbandingan algoritma KNN dan decision tree terhadap data kasus prediksi stroke berhasil direalisasikan. Implementasi dan uji coba telah dilakukan terhadap 4.909 dataset dari Kaggle, di mana variabel independen yang digunakan sebanyak 4 variabel, yaitu age, hipertensi, average glucose level, dan heart disease yang memiliki kolerasi cukup tinggi terhadap variabel dependen yaitu stroke. Berdasarkan perbandingan hasil uji coba, performa measure dari algoritma KNN memiliki hasil akurasi yang sama dengan algoritma decision tree, di mana akurasi yang sama yaitu 95%. Hasil terbaik dari algoritma KNN didapatkan ketika jumlah tetangga yang digunakan sebanyak 8 dan 9 tetangga. Hasil terbaik dari algoritma decision tree didapatkan ketika jumlah kedalaman maksimumnya sebanyak 2 anak. Adapun saran yang kami berikan pada penelitian ini dilakukan uji coba menggunakan data dalam jumlah cukup banyak, namun terdapat ketidakseimbangan pada datasetnya, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan uji coba pada data yang jumlahnya yang seimbang. Pada penelitian selanjutnya yang dapat menambahkan algoritma klasifikasi lainnya, sehingga dapat dilakukan perbandingan algoritma yang lebih beragam. Adapun daftar pustaka yang dimana kita menggunakan referensi 10 jurnal dapat dilihat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.